tanpa ego. Ya, Nah, itu aman gerakan itu. Ya. Ini karena mau ditangkap orangnya. Lalu kemudian ini persoalannya adalah menjadi tanda tanya kenapa begitu terjadi pembengkakan anggaran tahun hampir 2 kali lipat dari 68 triliun menjadi sorot dan lebih dominan. dominan dan lebih kelihatan hasil. ya. Sementara pada saat itu SBY sendiri dan kasus Jokowi lakukan masuk presiden. Ya wajar. Ada boleh. ya Ya sama banyak ada lainnya ada bincang-bincang sama teman-teman. Jadi Terima kasih. saya belum tokoh nasional, saya hanya rakyat jelata orang awam. Tapi saya belum Mana tak baik? pada kumpulnya. Halo, selamat datang. Allah Akbar. Allah, Pak. Masuk. Kalian gabung ini kepada ngomong semua. Ya. Sebentar lagi ya. Halo, senior kita datang pejuang bangsa. Jadi ya sedikit ini. Mohon maaf. Nah, itu aja saya. Jadi ulangi tanpa pemimpin, tanpa organisasian, tanpa ego. Ya, Nah, itu aman gerakan itu. Ya. Ini karena mau ditangkap orangnya. baik. Namanya leading issue. Yes. Nah, ini satu gagasan baru saya kira yang belum banyak dimiliki TV. Ya. TV masih pola lama. Ya. Ya, Kita semoga. ada pola baru. Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak Peggy. Allah Akbar. Seben, cerdas, berani dirikan. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat. Bismillahirrahmanirrahim. Melihat dan mencermati perkembangan perpolitikan kita di tingkat nasional saat ini, ada dua hal yang melatar belakangi usulan pendapat saya kemudian. Pertama, tentang perkembangan partai politik. Yang kedua, isu semakin hangatnya tentang amandemen Undang-Undang Dasar 45, baik yang mengarah kepada pemilihan atau periode 3 periode calon presiden atau penambahan periode calon presiden. Maka saya ingin mengusulkan untuk periode selanjutnya sudah saatnya mungkin masyarakat Indonesia memilih pemimpinnya dengan cara independen, tanpa ketergantungan partai politik dan tanpa ketergantungan dengan sistem konstitusi kita yang saat ini Toh konstitusi kita juga mengizinkan adanya pemilihan secara independen itu, ya. Dan saya kira dengan lahirnya pemimpin secara independen, ya, maka ini akan memberi kualitas kepemimpinan yang lebih baik, yang lebih bisa mempersatukan seluruh komponen umat. Dan salah satu figur saya kira yang memenuhi syarat untuk itu adalah Abang Egy Sujana. Mahkamah Konstitusi ini harus kita kasih dia pelajaran. MK ini kan lahir dari reformasi. Reformasi itu adalah rakyat, ya kan? Jangan kemudian MK bikin aturan 20%. Dia boleh saja bikin bisa mereview undang-undang. Tapi dalam hal kedaulatan dia tidak boleh membatasi rakyat berdaulat. Ya. Nah, dari rakyat berdaulat dengan DP 10%, 0% itulah independen bisa masuk. Jadi benar tadi bahwa jika kabupaten, ya kan, kota dan gubernur dibolehkan independen, nah kenapa setiap pusat nggak boleh? Ini undang-undang apa namanya ini? Kan itu masalahnya kan? Diskriminatif. Diskriminasi, dan ini tidak boleh dalam undang-undang kita. Jadi kalau capres hanya presiden threshold hanya 20%, ini jelas mengasung yang punya hak politik hanya partai politik. Padahal kita ini yang terdepan adalah rakyat. Rakyat lemah, bangsa lemah, negara lemah. Jadi janganlah elemen apapun di Indonesia ini melemahkan rakyat. Nah, MK hendaknya memegang falsafah bangsa, tentu Pancasila. Kalau hak politik rakyat dalam hal ini independen dihalangi, jelas ini kedaulatan rakyat tidak ada. Yang jelas keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia, seluruh rakyat bangsa Indonesia itu tidak berlaku di dalam hak politik.
Nah, jadi melawan MK atau DPR atau partai politik ini melawan Pancasila yang kita sama-sama junjung, yang kita sama-sama ya omdok lah gitu loh. Nyatanya implementasi Pancasila tidak berjalan. Perjuangan TPUA menggugat Presiden, menggugat Jokowi, menggugat DPR RI yang boleh dikatakan DPR RI itu adalah orang yang tidak kredibel karena tidak mengerti dengan aturannya. Tapi jangan partai saja yang berkuasa, yang berdaulat untuk memajukan seorang presiden dengan 20% itu. Itu yang harus dibasmi habis logika-logika itu. Jadi kalau MK tidak bergerak terpanggil secara nuraninya itu, kita pasti bisa duga MK bagian dari oligarki kekuasaan ini yang membuat kita jadi susah. Dan kalian punya tanggung jawab moral yang besar di hadapan Allah. Kalian akan disiksa oleh azab Allah yang pedih karena kalian menyiksa rakyat Indonesia yang begitu banyak ini tersiksa oleh karena perbuatan kalian.